Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Mari sama-sama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih lagi yang Maha Penyayang, di mana dengan penuh kasih sayangnya Allah, sampai hari ini Allah masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk dapat hadir berkumpul di rumah Allah, melaksanakan suatu kewajiban yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menjadi ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat beriring salam, mari sama-sama kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa umatnya dari alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Demikian pula rahmat dan sejahtera kepada para al dan sahabat beliau sekalian, yang sama-sama kita hormati Tengku Panitia Masjid beserta seluruh jajaran, hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tanpa terasa kita karena dalam uro yang ke-25 bulan suci Ramadan. Hitungan hari tidak lama lagi Ramadan akan berpisah dengan kita. Ramadan akan pergi meninggalkan kita, pergi yang tak akan kembali lagi. Kalaupun na umu panjang Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tahunnya akan datang, merumpak kita dengan Ramadan yang akan datang. Itu bukan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Itu Ramadan tahun 1446 Hijriah. Oleh karena demikian, hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah, masih ada kesempatan hitungan beberapa hari lagi untuk kita memperkuatkan ubudiyah kita, amaliyah kita dalam mengisi hari-hari Ramadan. Begitu pula dengan mendirikan, menghidupkan malam-malam Ramadan untuk mencapai kelebihan-kelebihan Ramadan. Baik rugo di saat Ramadan kembali kepada Allah, amaliyah kita mantang kurang, tidak sesuai lagi yang diharapkan. Pergunakan waktu dengan sebaik mungkin. Kesempatan yang mantang Allah berikan seatrek untuk tak berasau Ramadannya dengan berbagai ibadah. Lakukan dengan sekuat tenaga semampu kita, baik dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak salat-salat malam, memperbanyak hal-hal yang merupakan sebuah kewajiban dan yang menjadi kebaikan bagi kita semua. Karena hakikat dari tujuan akhir Ramadan ada dua. Yang pertama, untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk menjadi predikat kita sebagai hamba Allah yang muttaqin. Untuk merumpak dua halnya, perlu bagi kita kaum muslimin hadirin menghormati Ramadan, menjalankan ibadah-ibadah Ramadan sesuai lagi yang akan syariatkan kepada kita umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mabandung kita berkeinginan untuk sempurna, namun kadang-kadang ada satu dan lain hal yang memang itulah namanya manusia. Kita harus bersungguh-sungguh, tak upayakan di saat kesempatan masih ada, di saat kekuatan matang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pulumnya ke akhir Ramadan, katruk bak tahap final, katruk bak ujian akhir untuk mendapat sebuah piagam penghargaan, yaitu ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Semoga piagam penghargaannya yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat yang berpuasa, ba'ruhlah kita di dalamnya. Kemudian setelah kita mendapat piagam penghargaan, ghufira lahu ma taqaddama min zambi,
jutlah kita sebagai hamba yang bertakwa, yang intinya dari tujuan akhir puasa la'allakum tattaqun. Untuk mendapat la'allakum tattaqun, Allah akan memberi gelar kepada kita hamba yang muttaqin, kan semata-mata dengan hasil daripada puasa. Tapi persyaratan-persyaratan yang lain yang harus kita penuhi untuk mendapat predikat muttaqin di dalam kita beribadah puasa selama bulan suci Ramadan. Perlu kita al-itqa'u anil haram, jupuji uhdro dari segala but-but yang melenceng, but-but yang diharamkan selama dalam puasa, selama dalam bulan Ramadan. Untuk jid kita hamba yang bertakwa, lagi yang dijanjikan oleh Allah la'allakum tattaqun. Pertama syarat jih adalah but selama dalam puasa but yang haram. Ruh tak lakukan hal-hal yang haram. Berbagai macam yang diharamkan harus betul-betul dijauhi. Kemudian syarat yang kedua, at-tahalli anir razail. Tanyo harus tak pergi dari hal-hal pekerjaan yang hana berfaedah. But yang hana faedah. Memang butnya hana berdosa. Dan tapi but pun hana berpahala. Tatingai pun hana berpahala. Tapi di sisi menurut kacamata agama, but-butnya but hana faedah. But yang hana faedah selama dalam bulan puasa untuk kita mendapat predikat muttaqin juga harus dijauhi. Kemudian yang kelima, at-tahalli bil fadail. Kita selalu berpakaian dengan pakaian fadail. Hal-hal fadailul a'mal yang kita lakukan, baik ibadah-ibadah sunat, tadarus Al-Quran, salat tarawih dan sebagainya, iktikaf di malam-malam hari atau di siang hari Ramadan. Itu bahagian daripada fadailul a'mal. Perkaranya apabila kita yang berpuasa tak miliki, insya-Allah mudah-mudahan keurung-urungnya yang akan mendapat predikat muttaqin. Untuk tarumpok la'allakum tattaqun, syarat yang lebuhnya harus terpenuhi. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah, memang berat untuk dilakukan, tapi berat bagi hamba-hamba Allah yang telah mendapat hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Memang hidayah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hamba-hamba Allah yang tidak berpuasa, berapa banyak hamba-hamba Allah yang tidak melakukan menghormati Ramadan, padahal kemampuan untuk melakukan. Pakan urang yang hana pernah dilakukan. Jawaban adalah memang bagi urang yang hana mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hadir orang yang berbahagia, bahagian daripada hamba-hamba Allah yang mendapat hidayah Allah. Hidayahnya memang bukan hal yang mudah. Kesosok yang dikehendak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yahdi liman yasha. Allah memberi hidayah kepada hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Sejarah yang telah membuktikan padupna umat-umat Nabi awal. Malah anak drone kadang Rasulullah, Nabiullah Nuh dengan Kan'annya, mereka tidak terpanggil kepada kebenaran. Kenapa mereka tidak terpanggil kepada kebenaran? Memang karena tidak mendapat hidayah daripada Allah. Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu menyaksikan langsung, bertemu langsung dengan Rasulullah, melihat langsung mukjizat Nabi, tapi mereka tidak terpanggil kepada kebenaran. Kenapa mereka tidak terpanggil kepada kebenaran? Memang mereka tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitanya Hudayb yang ke-1045 tahun. Begitu jauh kita dengan Rasulullah. Tayo jangankan tanukala Rasulullah, mukjizat Rasul tak hana pernah takalon. Tapi alhamdulillah kita ruh dalam urung-urung yang mendapat hidayah. Mampu kita melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah urungnya ke-25 urung. Mampu kita melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib yang lain yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyohana lain adalah karena semata-mata hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, oleh karena demikian, kesempatan Nabacutri, hari-hari Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Isikan waktu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam amalan. Ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, juga Allah menuntut kita kepada melaksanakan ibadah zakat fitrah yang memang kita kata maklumi bersama besarnya ukuran zakat fitrah 2,8 kilo 8 on yang menurut hasil ijtihad ulama kita kaum muslimin yang berbahagia, memang 2 kilo 8 on menyatakan hanap seberapa besar, tapi di mata Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah Subhanahu wa taala punya nilai yang besar. Si nubrih yang tak bit, Allah akan melipat gandakan balasan di yaumil akhirah nanti. Maka oleh karena demikian, sebaik-baik kita yang hudip di lingkungan kita di Pidijaya Ba'uro yang berbahagianya, dan keluarkan zakat fitrah lebih terus dengan beri sebagai kut kita yang sama-sama kita maklumi. Puteman hanjir tak bit dengan ada mazhab yang berpendapat kepada boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karena demikian, untuk menghilangkan hal-hal kekhawatiran yang kadang-kadang menyalahi dengan aturan-aturan agama, aturan-aturan mazhab yang membolehkan dengan uang, lebih ke tapi duit dan fitrah lagi yang dihasilkan oleh fatwa MPU Aceh adalah beri sebagai kut yang hari-hari kita sediakan. Kaum muslimin hadirin yang berbahagia, zakat fitrahnya keterikatan dengan ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah itu adalah bahagian daripada hablum minan nas. Han sempurna hablum minallah apabila kita sia-siakan hablum minan nas. Di antara hablum minallah dengan hablum minan nas, dari sabal lagi dua sisi mata uang yang tidak boleh dilepaskan. Maka oleh karena demikian, perbaiki amal kita langsung dengan Allah, yaitu dengan beribadah puasa. Juga tidak boleh kita meninggalkan ubudiah kita dengan sesama manusia, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, di sana Allah membicarakan tentang ketauhidan, juga Allah membicarakan tentang hablum minan nas. Allah memerintahkan kita untuk beribadah sembahyang, aqimus salah, tapi tetap dibarengi dengan wa'atuz zakah. Allah memerintahkan kita dengan haji, tapi tetap berakhir diperintahkan kita dengan riu sembelih dam. Artinya apa? Hana terlepas antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Allah memerintahkan kita dengan sembahyang, dengan salat, yang dimulai salat itu dengan takbir Allahu Akbar, tetap di akhir salat Assalamualaikum. Artinya apa? Dimulai dengan membesarkan nama Allah, tetap diakhiri dengan Assalamualaikum. Itu merupakan hablum minan nas. Antara hablum minallah dengan hablum minan nas hana bisa dilepaskan. Karenanya untuk hadirin sekalian, zakat fitrah itu ada kaitannya dengan puasa. Untuk mendapat predikat muttaqin, tentu setelah melewati beberapa syarat yang telah kita baca tadi, ini ada lain lagi yang harus kita sempurnakan. Karena pakon ciri-ciri orang bertakwa yang kana pegah di dalam Al-Quran, Dzalikal kitab hudan lil muttaqin. Muttaqin yang dimaksud alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang bertakwa, yang pertama beriman dengan yang gaib, beriman dengan surga, beriman dengan neraka, beriman dengan azab kubur dan hal-hal yang gaib lainnya. Setelah itu mendirikan salat, kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah. Setelah mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah diperintahkan kita untuk taputubit sedikit dari puyang yang kegerizikikan oleh Allah kepada kita untuk kita tamu nafkahkan kepada orang lain. Zakat fitrah yang bahagian daripada mimma razaqnahum yunfiqun. Maka oleh karena demikian, untuk sempurna ibadah puasa kita
sempurnakan zakat fitrah kita yang pajan tak berdubit zakat fitrahnya yang lebih jauh di malam hari Idul Fitri. Kaum muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita yang mengeluarkan zakat fitrah, setelah kita yang melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna, genap ibadah puasa kita yang 1 bulan penuh. 1 bulan penuhnya ada kala 30 hari ataupun 29 hari. Itu tergantung ru'yatul hilal. Kita yang menunggu pengumuman Menteri Agama pajan uro jit tamu uro raya. Walaupun menurut hasil hisab, insyaallah tanggal 10 mungkin insyaallah kita yang kata uro raya. Artinya puasa kita yang benar si bulan. Leh karena ada puasa, leh karena tak jaga amal kita yang dari hal-hal yang merusakkan ibadah puasa. Dapat tubit kita yang zakat fitrah, bagi mereka itulah yang mendapat kemenangan. Mereka itulah yang berhak melaksanakan Idul Fitri. Kalau lebaran siapapun boleh melaksanakannya, tapi Idul Fitri kembali kepada kemenangan tidak sembarangan orang, hanya orang-orang tertentu. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Hendaklah kamu membesarkan nama Allah, pajan tak agungkan nama Allah di saat kita yang kata sempurnakan ibadah puasa. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu ibadah puasamu, selesaikan dulu ibadah Ramadanmu. Berapa jumlah bilangan? Sebulan penuh. Sebulan itu baik 29 hari atau 30 hari. Itu tergantung ru'yatul hilal. Setelah kita mengagungkan nama Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum, di atas petunjuk Tuhanmu, karena mampu kita lakukan ibadah Ramadan dan ibadah puasa semata-mata laga yang kalau Tuhan sampaikan bunuh, itu adalah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baru ujung ayatnya wala'allakum tashkurun. Semoga gata-gatanya mandum wujud ke hamba yang tahu berterima kasih, hamba yang bersyukur kepada Allah di atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, mampu melaksanakan berbagai macam ubudiyah di bulan suci Ramadan. Kepada mereka itulah yang mendapat kemenangan, kepada mereka itulah yang mendapat piagam penghargaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di saat kali merupakan penghargaan Allah, neberi Allah kepada kita yang ampun segala dosa, keurungan yang mendapat predikat muttaqin. Baru Allah melantik para umat, para hamba daripada kita yang Bandung yang telah berpuasa sebagai hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah. Orang yang muttaqin, uiddat jannatu uiddat lil muttaqin. Surga disediakan kepada hamba-hamba yang bertakwa. Demikian tausiah singkat hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Semoga itu yang Tuan sampaikan kiranya bermanfaat. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Terima kasih di atas segala perhatian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah. وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون عباد الله أقيموا الصلاة